Jumpa lagi bersama Cocot Pedal. Kita akan melanjutkan part kemarin tentang Kiwo dan Bos Daiwo. Dan langsung saja cerat cerit cerut. Di part kali ini terlihat gelembung air di dalam kaca dan beberapa selang di sana. Bayer berdiri memandangi sesuatu di hadapannya. Ia berkata, "Saya penasaran, apakah Tuan Muda Kiwo akan tetap loyal pada Lord Daiwo kali ini?" Lalu terlihat Bos Daiwo sedang berdiri di pintu lorong belakang Bayer, dan Bayer menyapanya. Bos Daiwo berkata, "Ini tergantung dari bisa atau tidaknya dia mengubah sifat aslinya." Bayer bergumam, "Jika dia masih tetap tidak berubah dan menolak, kita tak akan bisa mencapai tujuan kita, dan dia tidak akan bisa kabur dari takdir kejamnya." Terlihat di sana selang-selang tertempel di sebuah kepala, sedangkan di sisi Kiwo terlihat tebing dan gunung di sana. Lalu nampak Kiwo melompat dari pohon tebing itu. Ia bahagia karena telah bebas dan berkata, "Siapa yang peduli dengan misi bodoh itu? Ya, aku akan menyelesaikannya setelah semua keinginanku tercapai. Seluruh kerja kerasku selama 3 tahun ini, sekarang akhirnya aku bisa bebas, dan aku dengan segenap hati menikmati kehidupan baruku yang ada di dunia ini." Sambil Kiwo menduding bersemangat, ia berkata, "Pertama, aku akan mencapai puncak kekayaan. Lalu aku akan menikmati seluruh kemewahan yang ada di dunia ini. Monster tingkat menengah itu hanyalah serangga kecil bagiku." Lalu Kiwo menduding membayangkan makanan. Ia berkata, "Tujuan keduaku menikmati seluruh hidangan yang ada di dunia ini. 3 tahun ini aku hanya makan hidangan yang ada di sarang monster, dan itu masih belum cukup." Dan sambil membayangkan dikelilingi wanita-wanita cantik dan seksi, dia berkata, "Tujuan ketigaku dengan seluruh kekayaan yang kumiliki, aku akan bermain-main dengan seluruh gadis cantik. Jadi setelah aku puas, aku akan menyelesaikan misi yang diberi oleh Pak Tua." Lalu ia berjalan lagi sambil menoleh-noleh sana-sini dan berkata lagi, "Tapi bagaimana dengan kakak Bayer? Dia bisa saja khawatir." "Tidak apa, aku hanya akan sedikit menunda misi ini. Mencapai 3 tujuanku pasti tidak lama kan? Kehidupan baru, aku datang." Sambil Kiwo menghirup udara kebebasan, tapi tiba-tiba perasaan aneh ada di kepalanya. Kiwo tiba-tiba kesakitan dan tubuhnya seperti robek sampai ia berteriak kesakitan. Ia bergumam sambil melihat tangannya. "Sakit sekali, ada apa ini?" Tangannya seakan membusuk. Ia berkata, "Aku merasa jika tubuhku telah diracuni. Tubuhku mulai terasa semakin membusuk." Lalu terdengar suara di kepalanya, "Hei bocah, apa darahku sudah mulai menolakmu?" Kiwo berpikir, kenapa ada suara di kepalaku? Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Suara itu muncul lagi, "Kau benar, ini dari dalam kepalamu." Kiwo menjawab, Dia bisa mendengar pikiranku. Apa mungkin?" Lalu ternyata terlihat Bos Daiwo itu sedang berkata, "Benar, ini aku." Kiwo kesakitan sampai tertunduk di tanah. Ia berkata, "Kenapa aku menjadi seperti ini? Apa yang kau lakukan padaku?" Bos Daiwo berkata sambil terlihat seperti melakukan telepati, "Kau pikir aku punya niatan jahat? Tidak, ini semua salahmu sendiri. Kau mengkhianatiku, bodoh. Tubuhmu dipenuhi dengan darahku. Jika kau berpikir untuk mengkhianatiku, darah yang telah memegang nyawamu akan secara perlahan terurai." Kiwo sambil kesakitan berkata, "Pak Tua, aku adalah putramu. Apa kau harus seperti ini hanya karena aku mempunyai pikiran egois?" Bos Daiwo berkata, "Kau pikir aku bodoh? Kita bahkan tidak berada di spesies yang sama. Aku hanya mengikuti permainanmu." Sambil Kiwo mendengarkan dengan kesakitan, Bos Daiwo berkata lagi, "Darahku bukanlah sesuatu yang bisa bercampur dengan darah manusia hanya karena trik kecil. Tapi kau spesial. Itulah kenapa kau berguna untukku." Lalu Kiwo tertawa, "Hahaha, kau bilang jika ini spesial dan hanya satu-satunya. Pak Tua." Lalu Kiwo berkata lantang, "Jika seperti itu, kau seharusnya menyembuhkanku. Jika tidak, saat aku mati, tidak akan ada lagi orang yang bisa menyelesaikan misimu. Dan aku juga punya kondisi. Aku harus melakukan apapun yang ku mau sebelum membantumu. Tapi tetap saja, ini tergantung padamu, Pak Tua. Kenapa? Katakan sesuatu, Pak Tua." Terlihat Bos Daiwo terdiam dengan omongan Kiwo itu. Lalu Bos Daiwo berkata,
Kau bocah brengsek, kenapa kau selalu seperti ini? Kenapa kau selalu mengatakan sesuatu yang membuatku marah setiap saat kita mencapai titik membicarakan ini? Sambil Kiwu terkejut mendengar omongan Bos Daiwo itu. Lalu Bos Daiwo berkata, aku mulai muak. Kiwu berkata marah, selalu? Apa maksudmu? Kapan aku pernah mengatakan hal ini denganmu? Oi, jelaskan padaku Pak Tua. Bos Daiwo tersenyum berkata, lihat ke bawah lereng yang ada di depanmu. Kiwu merangkak dan berkata, lereng? Lalu sampai ia di sana, Kiwu terkejut berkata lagi, apa-apaan semua ini? Sampai ia terdiam berkata, bagaimana mungkin? Ia melihat banyak tubuhnya yang lengkap memakai pakaian dan tas yang sama, semua mati di sana. Kiwu berteriak, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Lalu Bos Daiwo menjawab, sebagai bos, tentu saja aku harus melakukan sesuatu yang sudah pasti berhasil. Apa yang kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Sambil Bos Daiwo tersenyum kemenangan, Kiwu berkata, apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Bos Daiwo menjelaskan, karena seseorang sepertimu benar-benar susah dicari. Jadi setiap aku menghancurkanmu, aku akan menyimpan sedikit daging milikmu. Semua ini untuk memastikan jika kau tidak akan membusuk meskipun kau memutuskan untuk mengkhianatiku lagi. Jika tidak begitu, seluruh rencanaku akan hancur. Dengan dagingmu tadi, aku bisa membangkitkan dirimu yang lainnya. Aku biasanya menyimpan daging yang baru saja aku kumpulkan dan menukarnya dengan yang lama. Dengan cara ini, kau tidak akan kehilangan banyak ingatan dan kau juga tidak akan merasa jika ada yang aneh. Ini adalah rencana sempurna, tapi yang tidak aku sangka adalah kau tidak bisa merubah sifat brengsekmu ini. Kau selalu mati di tempat yang sama persis. Untuk seseorang yang takut mati sepertimu, kenapa kau tidak pernah berpikir untuk mundur? Kau tidak akan mati selama dirimu meminta bantuanku. Kenapa kau tak pernah ingin meminta maaf? Sambil Kiwu di tepi lereng dan terdiam di sana mendengar ocehan Bos Daiwo. Lalu Kiwu bangkit dan tertawa berkata, hahaha, dasar Pak Tua Bau, kau tak akan pernah mendengar masa pemberontakan seorang remaja. Terlihat lagi Bos Daiwo sedang duduk terdiam. Kiwu mencoba berdiri dan bilang, sudah cukup. Lalu Kiwu melompat tebing dan jatuh melewati dirinya yang lain yang tergeletak di sana. Lalu Kiwu terjatuh menabrak pohon di sana dan tepar di tanah. Ia berkata, aku tidak bisa menelan harga diriku. Meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil, Pak Tua Bau. Lalu Kiwu mendengar suara mendekat. Lihat, benar-benar ada makanan yang jatuh dari langit. Ternyata itu gerombolan para bandit gunung. Mereka berkata, pertama kita akan mengambil seluruh itemnya, lalu untuk dagingnya kalian akan memakannya dengan apa? Aku pikir lebih baik kita bermain-main dengannya dulu. Terlihat di sisi lainnya, Bayer berkata, Lord Daiwo, apa Anda telah menyerah dengan dia? Bos Daiwo menjawab, tidak ada pilihan lain. Bocah itu terlalu sombong. Aku serahkan sisanya padamu. Terlihat di belakang Bos Daiwo ada bayangan Bayer dan Kiwu. Bayer berkata, baik Lord Daiwo. Tuan muda Kiwu, apa kau ingin memulai dari awal lagi? Terlihat Bayer memegang kepala Kiwu yang masih belum sempurna. Dan di tempat Kiwu sana, para bandit berkata, kakak, enaknya kita apakan dia? Haruskah kita memotong kakinya dulu atau kepalanya dulu? Sambil mereka mengerubungi Kiwu, mereka berkata lagi, aku baru saja mengecek statusnya dan dia hanya seorang challenger pemula level 1. Kau pasti sangat tidak beruntung. Kiwu bergumam, benar, aku memang sangat tidak beruntung. Aku bahkan tidak bisa mati dengan tenang. Tapi apa mereka adalah bandit gunung atau gerombolan pencuri? Oh, terserah. Lagi pula aku akan mati. Bandit berkata, bagaimana kalau kita memotongnya bersama Nona Kuda? Idemu sangat cerdas. Lalu Kiwu berpikir, seorang Nona Kuda, apa mereka menangkap orang lain? Sambil Kiwu menoleh ke samping dan terkejut, ia melihat seorang gadis diikat di sana. Lalu Kiwu bergumam, dia benar-benar seorang Nona Kuda. Dia setengah manusia, setengah kuda. Lalu Kiwu berkata, hei kau, kenapa kau tidak melepaskan Nona Kuda itu? Aku pasti sudah cukup. Aku jelas 10 kali lebih enak daripada dia.
Dan jika kau mengawasi tempat ini, kau akan bertemu orang yang sama mirip denganku. Aku jamin itu. Bandit gunung tersenyum berkata, hehehe, bocah ini, kau pikir aku bodoh? Sambil menusuk tubuh Khiwu. Khiwu kesakitan berkata, bajingan, ini sakit. Dan bandit sambil menarik pedang yang tercancap tadi. Khiwu berkata, dasar sampah, kau seharusnya bersyukur karena bisa bertemu nona cantik sepertinya. Apa kepalamu terbentur sesuatu? Lalu seorang bandit lainnya melepas tali nona kuda dan menodongkan senjatanya. Ia berkata, nak, apa kau benar-benar ingin menyelamatkannya? Oke, kemarilah dan selamatkan dia. Jika kau pikir dirimu mampu, aku akan mulai menyiksanya. Lalu Khiwu berteriak berkata, hei, peraturan yang baru saja kau buat benar-benar tidak adil. Apa kau tidak melihat jika aku tidak bisa bergerak? Si bandit tersenyum berkata, baiklah, aku bersedia membantunya merasakan serangan pertama dari atribut gelap Thunder Strike-ku. Sambil ia mengarahkan senjatanya ke arah tubuh nona kuda itu. Khiwu marah berkata, keparot, aku tidak akan melepaskanmu. Lalu Khiwu bangkit dan menuju ke nona kuda itu. Bandit di sana berkata, apa? Bocah ini benar-benar akan mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan seorang manusia kuda. Khiwu dengan sisa tenaganya berlari ke arah nona kuda. Khiwu berkata, lepaskan dia. Lalu tiba-tiba sebuah tongkat melayang cepat dan menghantam wajah Khiwu. Bandit memukul sambil berkata, tidak akan semudah itu, nak. Khiwu terkena pukulan itu sampai terpental jauh menghantam batu di sana. Bandit berkata, kau ingin berperan sebagai seorang pahlawan? Beraninya kau merendahkan kami. Kau hanya level 1 sampah. Hahaha, lucu sekali. Kau ingin menjadi pahlawan dengan levelmu itu? Hahaha. Sambil melihat Khiwu tepar kesakitan di sana. Lalu bandit yang memegang nona kuda tadi berkata, sayang sekali bocah, kau gagal. Jadi aku akan mulai yang kedua. Sambil ia menyetrum nona kuda sampai menjerit kesakitan dan tak sadar. Bandit berkata, kelihatannya manusia kuda ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Khiwu merangkak bangkit berkata, sialan, memang tidak ada cara lain kecuali berdiskusi dengan dia. Hei, Pak Tua Bos, kau bisa mendengarku? Aku ingin bicara denganmu. Bandit di sana berkata, bocah di sana tidak akan menyelamatkanmu, jadi aku akan membakar seluruh tubuhmu. Sambil bandit mengarahkan serangannya ke arah nona kuda. Khiwu berteriak minta tolong pada Bos Daiwo berkata, hei Pak Tua, bukankah kau bilang selama aku memohon dengan tulus, memohon maaf padamu, kau akan menyembuhkanku? Aku berjanji padamu, aku dengan sepenuh hati akan menyelesaikan misimu, jadi tolong sembuhkan aku. Sedangkan bandit berkumis berkata, anak ini kemungkinan sudah gila, apa yang kau ocehkan? Sambil menatap Khiwu. Khiwu berkata, katakan sesuatu Pak Tua, kau bisa mendengarku berteriak kan? Aku mohon padamu, sembuhkan aku, tolong Pak Tua. Dan terlihat bandit berkata, rasamu saat ku makan nanti pasti benar-benar enak. Sambil mengarahkan senjatanya ke arah nona kuda yang tepar itu. Sedangkan bandit berkumis ancang-ancang akan menebas dan berkata, bocah, sepertinya aku memang harus memenggal kepalamu. Khiwu berteriak keras lagi, bos Pak Tua. Bandit pun menebas Khiwu, tapi bandit pun kaget tercengang. Tiba-tiba Khiwu bangkit dengan setengah tubuhnya yang menyerupai Bos Daiwo. Ia berkata, pengakuanmu, aku menerimanya. Bandit pun ketakutan berkata, apa yang terjadi? Bos Daiwo berkata, aku tidak bisa lama-lama di tubuhmu, sisanya terserah dirimu. Lalu wush, Bos Daiwo pergi dari tubuh Khiwu. Dan Khiwu terkejut berkata, tubuhku, aku sembuh. Aku sepenuhnya sembuh. Kalau begitu, sekarang aku sangat ingin menghancurkan kepala kalian semua. Sambil Khiwu tersenyum. Lalu Khiwu melesat melompat dengan cepat ke arah bandit itu. Bandit berkumis berkata, ini seorang challenger level 1, seharusnya tidak secepat itu. Dan ceprot, bandit berkata, dia bukan level 1. Lalu swoosh, ada yang salah dengan bocah ini. Lalu hades, mereka diserang Khiwu dengan sangat brutal. Sedangkan bandit yang satunya berkata, suara berisik apa itu? Aku belum memulainya, kenapa kalian sangat bersemangat? Dan ia menoleh ketakutan melihat Khiwu. Khiwu berkata, kau belum mulai,
Sayang sekali, aku sudah memulainya. Terlihat Kiwo menghabisi para bandit di sana dengan sangat kejam dan brutal. Sedangkan di sisi Bos Daiwo, ia berkata, aku tidak percaya jika putaran tak berujung ini akan berakhir hanya karena seorang wanita. Bocah ini, kelihatannya kau memang lebih mengenal dia, Bayer. Terlihat Bayer tersenyum sambil memegang telapak tangannya dan bersambung. Mo.